Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Sinaga. Saya dari kelas 1B Farmasi Reguler Sore Universitas Al Ghafaru Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu di Indonesia. Secara historis, pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali, yaitu pemilu 1955 di masa Orde Lama, pemilu 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997 di masa Orde Baru, serta pemilu di masa Orde Reformasi yaitu pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014. Sebelum menerangkan mengenai pemilu di era reformasi terlebih dahulu, dibahas mengenai latar belakang lahirnya reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi awal pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu 1955 atau masa parlemen. Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955. Pada tahun ini, pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yaitu baru berusia 10 tahun. Pemilu 1955 melaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu 1971, 1977, 1981, 1987. Selanjutnya, pemilu 1999 sampai 2009 atau masa Orde Reformasi. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh Indonesia. Peserta pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004. Dan pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009. Penyelenggara pemilu dan pilkada. Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Namun demikian, ada perbedaan antara pemilu dan pilkada. Pemilu ditujukan untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, adapun pilkada ditujukan untuk memilih kepala daerah. Pemilu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintahan daerah tertentu saja. Syarat mengikuti pilkada yaitu yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, telah berusia 17 tahun ataupun sudah pernah menikah. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat, tidak sedang terkasus pidana. Dalam pasal 19 Deklarasi Universal HAM, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas atau wilayah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha atau usaha bisnis. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.